Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Abdul Purnama dan teman saya Susi Julianti akan menjelaskan tentang tadi kegiatan bisnis di PT Susu Alternatif Nusantara. PT Susu Alternatif Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi susu nabati dengan merek andalannya yaitu Oatdaily. Oatdaily itu adalah produk susu alternatif yang terbuat dari oat yang memiliki keuntungan dikenal sebagai kandungan nutrisi tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, oat juga dikenal sebagai bahan yang ramah lingkungan karena membutuhkan lebih sedikit sumber daya alam dalam proses produksinya dibandingkan dengan susu sapi pasar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan nutrisi yang baik semakin meningkat. Seiring dengan itu, permintaan akan produk pangan yang sehat, ramah lingkungan dan berlanjut juga semakin tinggi. Salah satu produk yang mendapatkan perhatian khusus adalah susu alternatif yang terbuat dari bahan nabati seperti oat, almond, kedelai, dan lainnya. Produk susu alternatif ini menjadi pilihan bagi mereka yang memiliki toleransi laktosa, alergi terhadap susu sapi, atau yang memilih untuk menjalani gaya hidup vegan. Yang kedua, analisis ini mencakup berbagai aspek, termasuk aspek pasar, teknis, lingkungan, dan manajemen. Tujuannya adalah untuk evaluasi potensi keberhasilan produk Oatdaily di pasar Indonesia dan memberikan rekomendasi strategis yang tepat untuk mengoptimalkan peluang yang ada. Selanjutnya ada strategi pengembangan bisnis bidang food and beverage. Dalam bidang food and beverage, strategi pengembangan bisnis harus memperhatikan tren industri, kebutuhan pasar, dan persaingan yang ketat. Berikut beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama ada inovasi menu, yaitu Oatdaily terus mengembangkan dan mengubah menu untuk menciptakan variasi. Ini dapat mencakup menambahkan makanan atau minuman yang sesuai dengan tren makanan terkini. Yang kedua ada peningkatan kualitas, fokus pada kualitas bahan baku, proses persiapan dan presentasi produk. Kualitas makanan dan minuman yang konsisten dapat membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan reputasi bisnis. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan yang unggul, menyediakan pelayanan yang ramah, efisien, dan responsif. Yang keempat, ekspansi lokasi, membuka cabang baru atau bermitra dengan outlet lain untuk memperluas jangkauan geografis. Yang kelima ada ekspansi produk atau layanan, memperluas portofolio produk atau layanan untuk mencakup segmen pasar yang luas. Yang keenam ada pemasaran digital, memanfaatkan platform digital seperti media sosial, situs web, dan aplikasi untuk mempromosikan bisnis dan berinteraksi dengan pelanggan. Selanjutnya kemitraan dan kolaborasi, bermitra dengan merek lain. Yang kedelapan keberlanjutan dan kesadaran lingkungan, mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan seperti pengurangan limbah, penggunaan bahan baku lokal, dan penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. Yang kesembilan analisis data dan pemahaman dasar, menggunakan analisis data untuk memahami perilaku pembelian pelanggan, tren konsumen, dan preferensi pasar. Dengan mempertimbangkan dan mengimplementasikan strategi ini, bisnis food and beverage dapat meningkatkan kinerja PT Susu Alternatif Nusantara. Selanjutnya ada kolaborasi bisnis pada bidang food and beverage. Kolaborasi bisnis dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas merek, dan menciptakan pengalaman yang unik bagi pelanggan. Berikut adalah kolaborasi yang dipilih oleh PT Susu Alternatif Nusantara. Ada kolaborasi dengan merek makanan dan minuman lain. Yang kedua ada kolaborasi dengan selebriti atau influencer.
ketiga ada kolaborasi dengan pengusaha lokal atau petani. Ada kolaborasi dengan pelaku industri wisata. Yang kelima, kolaborasi dengan platform pengiriman makanan. Selanjutnya, keenam, kolaborasi dengan komunitas lokal. Yang ketujuh, kolaborasi dengan industri pendidikan atau organisasi non-profit. Selanjutnya ada peluang dan resiko bisnis di bidang F&B. Yang pertama ada pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar dalam permintaan akan makanan dan minuman terus meningkat, terutama dengan tren gaya hidup yang sibuk dan masyarakat yang semakin urbanisasi. Yang kedua ada inovasi produk. Inovasi dalam resep, presentasi, dan konsep restoran dapat menarik perhatian pelanggan baru dan memperkuat loyalitas pelanggan yang ada. Yang ketiga ada tren kesehatan dan keberlanjutan, yaitu peluang untuk menawarkan makanan dan minuman yang sehat, organik, atau ramah lingkungan semakin diminati oleh konsumen yang semakin peduli dengan kesehatan dan lingkungan. Yang keempat ada pasar niche. Ada peluang untuk menargetkan segmen pasar niche seperti makanan atau minuman khusus untuk diet tertentu, misalnya vegetarian, vegan, bebas gluten, atau makanan etnis atau lokal yang autentik. Yang kelima ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi seperti aplikasi pemesanan online atau kios otomatis dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada risiko bisnis. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Industri F&B seringkali sangat kompetitif dengan banyak pesaing di pasar. Risiko persaingan yang ketat dapat membuat sulit untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang kedua ada perubahan tren konsumen. Tren konsumen dapat berubah dengan cepat yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan untuk produk baru atau konsep tertentu. Yang ketiga ada biaya bahan baku yang fluktuatif. Harga bahan baku seperti daging, sayuran, atau kopi dapat berfluktuasi secara signifikan yang dapat mempengaruhi margin keuntungan bisnis. Yang keempat ada peraturan dan perizinan. Bidang F&B terkadang harus menghadapi peraturan dan persyaratan perizinan yang ketat, terutama terkait dengan keamanan makanan, sanitasi, dan lingkungan. Yang kelima ada ketergantungan pada tenaga kerja. Tenaga kerja yang tidak stabil atau kurang terlatih dapat menyebabkan masalah operasional dan pengalaman pelanggan yang buruk. Dan yang terakhir ada risiko kesehatan dan keselamatan. Risiko ini terkait dengan keamanan dan kesehatan makanan seperti keracunan makanan atau wabah penyakit dapat merusak reputasi bisnis dan mengakibatkan kerugian finansial. Ada ini profil perusahaan PT Susu Alternatif Nusantara. Jadi perusahaan PT Susu Alternatif Nusantara ini menyediakan susu alternatif yang creamy dan lezat mengganti susu untuk individu yang tidak toleran laktosa. Odeli adalah merek susu lokal yang berkomitmen terhadap kualitas dan inovasi mendorong kami untuk terus berkembang. Nama perusahaannya PT Susu Alternatif Nusantara. Bentuk badan usahanya perseroan terbatas. Legalitas usaha yang dimiliki akta pendirian usaha, surat izin usaha, badan penyelenggara jaminan produk halal, BPOM, MPWP, izin lingkungan. Alamat tempat usahanya di Jalan Luri Raya nomor 18B RT 1 RW 3 Kembangan Selatan Jakarta Barat. Terus nama pemiliknya Dominic Paulus, jumlah karyawannya kurang lebih 50 orang dengan terbagi menjadi beberapa staff. Ada bagian finance, sales, marketing, barista, operasional, dan cleaning service. Latar belakang berdirinya usaha PT Susu Alternatif Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage, didirikan pada tanggal 6 bulan Juni 2022, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat. PT Susu Alternatif Nusantara merupakan perusahaan bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya. Wadah usaha dari PT Susu Alternatif Nusantara ini 1 miliar terbagi dari 1.000 saham, masing-masing saham bernilai 1 juta. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan dalam industri F&B mencerminkan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai inti perusahaan. Berikut visinya. Yang pertama ada mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kedua menjadi pilihan utama pelanggan.
Dan visinya pertama memberikan kualitas terbaik, yang kedua berinovasi tanpa henti, dan yang terakhir menciptakan pengalaman memuaskan. Selanjutnya ada analisis aspek legalitas. Yang pertama ada analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Memastikan bahwa produk susu alternatif yang diperoleh memenuhi semua persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan Badan Regulasi Pangan lainnya. Yang kedua ada analisis kepatuhan memenuhi perizinan. PT Susu Alternatif Nusantara harus memperoleh izin produk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau instansi terkait. Ini melibatkan pemeriksaan dan persetujuan dari BPOM untuk proses produksi, fasilitas, dan formulasi produk. Yang ketiga ada dukungan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat membantu mempromosikan susu alternatif buatan dalam negeri melalui kampanye promosi, penyuluhan konsumen, atau partisipasi dalam pameran dagang. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program kemitraan atau mengembangkan produk bersama PT Susu Alternatif untuk mempromosikan kerja sama lokal dan meningkatkan hubungan dengan komunitas. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar. Yang pertama ada analisis pasar. Analisis aspek pasar untuk PT Susu Alternatif Nusantara akan melibatkan tinjauan mendalam tentang industri susu nabati di Indonesia. Dengan mempertimbangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran ini, PT Susu Alternatif Nusantara dapat membangun kehadiran merek yang kuat, meningkatkan penjualan, dan memenangkan hati konsumen dalam industri susu nabati. Segmentasi pasarnya, identifikasi segmen pasar potensial untuk produk susu nabati seperti konsumen yang peduli akan kesehatan, vegan, vegetarian, atau memiliki intoleransi laktosa. Tinjau kebutuhan dan preferensi segmen pasar ini untuk merancang strategi pemasaran yang sesuai. Targeting untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan memfokuskan upaya pemasaran pada segmen pasar yang paling berpotensi untuk memberikan hasil yang baik. Selanjutnya positioning, tentukan posisi unik untuk PT Susu Alternatif Nusantara di pasar susu nabati. Komunikasikan nilai dan keunggulan produk dengan jelas kepada konsumen, seperti kebersihan, kualitas rasa, atau keunggulan nutrisi dibandingkan dengan produk pesaing. Analisis persaingannya ada analisis SWOT, kekuatan atau strength. PT Susu Alternatif Nusantara memiliki jejaring distribusi yang luas, baik melalui saluran retail maupun online. Selanjutnya, PT Susu Alternatif Nusantara memiliki komitmen yang kuat pada praktik bisnis yang berkelanjutan seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan atau pengolahan limbah yang baik. Ada kelemahan atau weakness. PT Susu Alternatif Nusantara memiliki keterbatasan sumber daya dalam hal modal, teknologi, atau keterampilan manusia. Jika pasar susu nabati menjadi semakin ramai dengan pemain baru dan pesaing yang lebih besar, PT Susu Alternatif Nusantara mungkin menghadapi tekanan kompetitif yang lebih besar dan kesulitan dalam mempertahankan pangsa pasar atau harga jual produk. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Peningkatan kesadaran kesehatan. Semakin banyaknya konsumen yang meningkatkan kesadaran akan menjaga hidup sehat dan diet yang seimbang memberikan peluang PT Susu Alternatif Nusantara untuk memperluas pangsa pasar mereka. Selanjutnya tren veganisme dan vegetarianisme. Dengan meningkatnya jumlah individu yang beralih menjadi vegan atau vegetarian, terdapat peluang bagi PT Susu Alternatif Nusantara untuk menargetkan pasar ini dengan menawarkan berbagai pilihan susu nabati yang memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ancaman atau threat. Semakin banyaknya pemain baru yang masuk ke pasar susu nabati dapat meningkatkan tingkat persaingan yang dapat mengarah pada tekanan harga dan berkurangnya pangsa pasar bagi PT Susu Alternatif Nusantara. Perubahan dalam preferensi konsumen atau tren pasar dapat mengancam permintaan untuk susu nabati, terutama jika konsumen beralih ke opsi lain atau kembali ke susu sapi tradisional. Selanjutnya ada analisis strategi pemasaran. PT Susu Alternatif Nusantara adalah perusahaan yang menyediakan susu alternatif yang tinggi dan rendah
pengganti susu untuk individu yang tidak toleran laktosa. Daily adalah lokal berkomitmen terhadap kualitas dan inovasi, mendorong kami untuk terus berkembang. Yang pertama ada biografi. PT Susu Alternatif Nusantara berkedudukan di Jalan Meruya Ilir, nomor 18B, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan Selatan. Yang kedua ada demografi. PT Susu Alternatif Nusantara dapat mengidentifikasi segmen pasar potensial dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap segmen tersebut. Misalnya, mereka dapat mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan konsumen tertentu, serta mengarahkan upaya pemasaran mereka ke platform dan kanal yang paling efektif untuk mencapai target demografis yang diinginkan. Terakhir ada income segmentasi. PT Susu Alternatif Nusantara dapat mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen dalam setiap segmen pasar dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai untuk masing-masing, termasuk penetapan harga, promosi, dan distribusi. Selanjutnya analisis market share. Yang pertama, analisis pangsa pasar. PT Susu Alternatif Nusantara akan melibatkan evaluasi pangsa pasar ini relatif dalam industri susu nabati di Indonesia. Yang kedua ada target pasar. Target pasarnya bisa ibu-ibu muda dengan bayi dan anak kecil, konsumen yang peduli dengan kesehatan, konsumen dengan alergi atau intoleransi, dan pengguna susu organik atau premium. Strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan kombinasi dari 4 variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama yang dikenal dengan 4P, yaitu produksi atau produk. PT Susu Alternatif Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi susu nabati dengan merek andalannya Daily, yang terbuat dari oat yang memiliki kandungan nutrisi tinggi dan berbagai manfaat kesehatan. Selain itu, oat juga dikenal sebagai bahan yang ramah lingkungan karena membutuhkan lebih sedikit sumber daya alam dalam proses produksinya dibandingkan dengan susu sapi. Yang selanjutnya ada price atau harga. Untuk memberikan perkiraan harga produk oat daily, perlu diketahui lebih dulu beberapa faktor seperti ukuran kemasan, bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan posisi pasar produk tersebut. Selanjutnya ada promosi. PT Susu Alternatif Nusantara tidak melakukan promosi seperti bisnis-bisnis lainnya, namun masyarakat bisa mendapatkannya di supermarket seperti Food Hall, Rice Market, Farm Market, Green Lucky, Duta Buah, dan Metro. Selanjutnya ada place atau tempat. PT Susu Alternatif Nusantara bertempat di Jalan Meruya Ilir, Raya nomor 18B, yang tersatu yang berdagang, Meruya Utara, Jakarta Barat. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Ini ada struktur organisasi PT Susu Alternatif Nusantara. CEO-nya Dominic Hauru, CFO-nya Jensen Ali, HRD-nya Sia, Finance, Sela, Marketing, Karya. Job setiap posisinya, CEO mengawasi keuangan yang masuk dan keluar, mengambil keputusan bisnis utama, mengevaluasi kinerja, dan lain-lain. CFO-nya pelaporan keuangan, pengendalian biaya, pendanaan, dan investasi. HRD pengembangan SDM, rekrutmen, dan seleksi. Finance mengatur keuangan perusahaan, melaporkan uang masuk dan keluar. Head of Marketing mengatur dan mengawasi tim marketing, perencanaan pemasaran atau iklan produk. Head of Sales pengembangan strategi penjualan, mengawasi penjualan di berbagai toko dan supermarket. Operasional mengatur pengiriman barang, packing pesan dan e-commerce, menghitung stok barang masuk dan barang keluar. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama ada jadwal waktu kerja. Jadwal waktu kerja PT Susu Alternatif Nusantara tergantung pada kebijakan perusahaan dan jenis industri tempat mereka beroperasi. Waktu kerja standar di Indonesia adalah dari Senin hingga Jumat, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau 18.00 dengan istirahat makan siang. Yang kedua ada pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya yang efisien melibatkan mengoptimalkan proses produksi, pengurangan limbah, penggunaan teknologi modern, serta pendekatan yang
berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia dengan cara memotivasi, mengembangkan, dan memelihara karyawan agar dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Yang ketiga, ada bentuk monitoring atau pengendalian. Melalui implementasi berbagai bentuk monitoring dan pengendalian ini, perusahaan seperti PT Susu Alternatif Nusantara dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja mereka. Di sini ada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, ada ruang lingkup kegiatan bisnis. Ruang lingkup kegiatan bisnis dapat meliputi berbagai aspek dalam industri susu dan makanan. Berikut. Yang pertama ada produksi susu, ada pengolahan dan pembuatan produk susu. Yang ketiga ada pengembangan pasar dan ekspansi. Yang keempat ada pemasaran dan distribusi. Terus yang keduanya ada proses kegiatan bisnis. Proses kegiatan bisnis PT Susu Alternatif Nusantara melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk menciptakan, mengelola, dan menghasilkan produk susu dengan efisien dan efektif. Berikut ini adalah beberapa tahapan dalam proses kegiatan bisnis perusahaan PT Susu Alternatif Nusantara. Yang pertama, pengadaan bahan baku. Yang kedua, pengolahan. Yang ketiga, pengemasan. Yang keempat, pemasaran dan distribusi. Yang terakhir, manajemen rantai pasokan. Yang ketiga, teknologi yang digunakan. PT Susu Alternatif Nusantara menggunakan berbagai macam alat dalam operasinya tergantung pada tahap produksi dan jenis produk susu yang diproduksi. Berikut adalah beberapa contoh alat yang digunakan. Pertama, peralatan pengolahan susu. Yang kedua, mesin pengemas. Yang ketiga, peralatan pendinginan. Yang keempat, peralatan analisis laboratorium. Yang kelima, peralatan penyaringan dan pemurnian. Yang terakhir, mesin pencetak. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Yang pertama ada dari dampak sosial dalam masyarakat, ada pemberdayaan petani. Jika PT Susu Alternatif Nusantara bekerja dengan peternak lokal atau memiliki program kemitraan dengan petani susu, perusahaan dapat memberdayakan petani untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Yang kedua ada penciptaan lapangan kerja. Perusahaan yang memperkerjakan penduduk setempat atau memberikan peluang kerja pada masyarakat sekitar dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan ekonomi lokal. Yang ketiga ada peningkatan akses kesehatan. Konsumsi produk susu yang berkualitas dengan berkontribusi pada peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak keluarga yang membutuhkan asupan gizi tambahan. Yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan. Perusahaan dapat memberikan program pendidikan atau pelatihan kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sehingga meningkatkan potensi kerja dan kesejahteraan. Yang kedua ada dari dampak lingkungan. Yang pertama konsumsi air. Proses produksi susu membutuhkan penggunaan air dalam jumlah besar baik untuk proses pencucian, pemurnian maupun pendinginan. Pengambilan air yang besar memiliki dampak negatif pada sumber daya air lokal, terutama jika daerah tersebut memiliki masalah kekurangan air. Yang kedua, pengolahan limbah. Proses pengolahan susu menghasilkan limbah cair, padat, dan organik. Pengolahan limbah ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah pencemaran lingkungan, baik melalui sistem pengolahan limbah sendiri atau melalui kemitraan dengan pihak ketiga yang mengelola limbah. Di sini ada aspek keuangan. Aspek keuangan adalah salah satu komponen yang penting dalam studi pelayanan bisnis, khususnya dalam bidang F&B. Analisis keuangan yang menyeluruh membantu dalam evaluasi potensi keuangan, stabilitas finansial, dan risiko bisnis. Yang pertama ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan dari PT Susu Alternatif ini dari dua jenis. Yang pertama dari tabungan pribadi sekitar 500 juta dan dari dana investor sekitar 500 juta. Untuk memulai yang kedua, analisis kebutuhan investasi awal. Untuk memulai operasional dan mengembangkan bisnis PT Susu Alternatif Nusantara memerlukan sejumlah investasi dan modal yang mencakup berbagai aspek. Biaya operasional, pembelian aktiva, modal kerja, dan biaya operasional. Terus ini ada tabelnya. Biaya surat pendirian usahanya 10 juta, pembelian alat produksi 300 juta, pembelian peralatan properti 100 juta, tumbuhan pot 120 juta, minyak, air, dan perasa 40 juta, biaya gaji pegawai 50 juta, biaya sewa tempat 200 juta, biaya transportasi kantor 500.000, biaya
biaya lain-lain 2 juta. Totalnya 827.500.000 rupiah. Selanjutnya ada proyeksi income statement. Proyeksi income statement adalah perkiraan atau estimasi dari pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun ke depan. Terus ini ada penjualannya di tahun 2022 1.850.000 rupiah, 2023-nya 2.100.000.000 rupiah, yang 2024-nya per bulan Mei 950 juta. Terus ada biaya variabelnya tumbuhan outnya 300 juta di 2022, di 2023 300 juta juga, di 2024 per bulan Mei 250 juta. Minyak, air, dan perasa di tahun 2022 50 juta, di tahun 2023 50 juta, di tahun 2024 40 juta. Total laba kotor di tahun 2022 876 juta, di 2023 682.500.000 rupiah, di tahun 2024 per bulan Mei 633 juta rupiah. Laba bersihnya di tahun 2022 974 juta rupiah, di tahun 2023 1.417.500.000 rupiah, di tahun 2024 317 juta rupiah. Terakhir ada kesimpulan. PT Susu Alternatif Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi susu nabati dengan merek andalannya Oat Daily. Oat Daily adalah produk susu alternatif yang terbuat dari oat yang memiliki kandungan nutrisi tinggi dan berbagai manfaat kesehatan. Selain itu, oat juga dikenal sebagai bahan yang ramah lingkungan karena membutuhkan lebih sedikit sumber daya alam dalam proses produksinya dibandingkan dengan susu sapi. Yang terakhir ada potensi usaha. Studi kelayakan bisnis menunjukkan bahwa PT Susu Alternatif Nusantara memiliki potensi pasar yang besar, didukung oleh tren peningkatan kemitraan akan susu alternatif. Proyeksi keuangan menunjukkan kelayakan dengan potensi keuntungan yang menjanjikan, manajemen yang efektif, dan strategi operasional yang efisien yang akan mendukung kesuksesan bisnis. Dengan mitigasi risiko yang tepat dan sumber pendanaan yang memadai, bisnis ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Dalam melakukan studi kelayakan bisnis pada bidang food and beverage, analisis potensi usaha merupakan komponen penting yang memberikan gambaran tentang peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan bisnis. Potensi usaha dalam bidang F&B sangat besar, didukung oleh tren pasar yang positif, inovasi teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Dengan strategi yang tepat dalam memanfaatkan peluang ini, bisnis F&B dapat berkembang dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Studi kelayakan bisnis yang komprehensif dan terperinci adalah alat yang esensial untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengoptimalkan potensi tersebut. Presentasinya, ada pertanyaan? dan produk susu yang cepat rusak itu kan Gimana caranya menangani pengiriman logistiknya. Udah. Ada lagi? apa strategi
strategi pemasaran yang akan digunakan untuk mengenalkan dan mempromosikan produk susu alternatif dari PT Susu Alternatif Nusantara. Apa strategi pemasaran yang digunakan Untuk mengenalkan dan mempromosikan produk susu alternatif dari PT Susu Alternatif Nusantara. ada lagi? Ya, Yolza. Bagaimana cara menangani produk outdated ini tidak menjadi produk yang musiman? Bagaimana caranya? Bisa jadi ini lagi nggak terakhir, tiba-tiba bangun. Jadi kita sambil jawab ya. Yang pertama mau jawab pertanyaannya Maria. Apa yang membedakan Outdaily dengan produk susu lainnya? Jadi yang membedakan ini pertama kalau susu Outdaily ini kan susu nabati. Kalau produk lainnya kayak mungkin kalau pasarnya kayak fashion track atau apa itu kan susunya susu hewani ya, susu sapi gitu. Kalau susu Outdaily kan ini susu nabati. Terus kalau membedakan sesamanya kayak outside sama-sama dari oat kan. Kalau Outdaily ini kandungan gulanya itu lebih rendah. Jadi gulanya itu dari manisnya itu dari si tumbuhan oat itu sendiri. Terus selanjutnya tahan lamanya selama 12 bulan setelah produksi. Yang kedua, pertanyaannya Rahma ya, gimana cara menangani pengiriman logistik biar lebih aman ya susunya. Biasanya kita pengirimannya kayak biasa aja sih, di packing dengan aman biar gak tumpah susunya. Terus kalau biar aman itu sebenarnya susu Outdaily ini kan di suhu ruang aja itu tahan 12 bulan sebelum segelnya dibuka. Kalau segelnya udah dibuka itu tahannya 1 minggu, tapi harus dimasukin ke chiller atau kulkas itu. Jadi kalau misalnya belum dibuka masih baru itu, di packing yang aman aja sih pakai kartu sama bubble wrap itu kalau pengirimannya jauh. Yang ketiga mau jawab dari pertanyaannya Juliana. Apa strategi pemasaran yang digunakan untuk mengenalkan dan mempromosikan PT Susu Alternatif Nusantara ini? Yang pertama kita mempromosikannya itu dari media sosial kayak Instagram, Facebook, tapi kita nggak ada ini ya, online shop ya. Oh, udah. Terus bisa ngedapetinnya juga ada di supermarket seperti Grand Lucky, terus Ranch Market gitu.
belum yang ada, kita mau jawab aja ya. Tadi gimana caranya off daily biar nggak musiman gitu ya? Biasanya kita ngadain promo-promo gitu, promo-promo potongan harga, terus juga sebenarnya off daily ini kan bisa jadi alternatif campuran minuman atau makanan ya kayak kopi, coklat gitu. Jadi bisa dikreasiin lah. Terus juga kita biasanya promosiin juga, kita tolong kayak kirim influencer gitu. Jadi influencer kayak kenalin produk kita juga gitu. Itu sih gimana? Ya udah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Amet ya.